Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi sekedar mengingatkan kita karena materi sore hari ini tentang peran tokoh Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi ini sebenarnya materi yang santai tapi cukup penting, setidaknya untuk menanamkan kepercayaan diri kita sebagai warga bangsa. Kalau di kuliahan namanya Ustaz Maulana, ini mata kuliah kewarganegaraan tapi khas kemuhammadiyahan. Bapak Ibu yang dulu mungkin pernah sekolah atau mengenyam pendidikan di perguruan tinggi Muhammadiyah, ada mata kuliah kemuhammadiyahan. Tapi dulu kemuhammadiyahan itu biasanya hanya membahas tentang soal-soal ibadah dalam Muhammadiyah, sedikit tentang sejarahnya. Tapi dalam pengkaderan, apalagi Bapak Ibu yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah, perlu kita mengetahui dan memahami tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berperan penting di dalam negara dan bangsa kita, sehingga nanti kita nggak merasa rendah diri kalau berjumpa dengan organisasi keislaman yang lain atau organisasi lain yang tidak bercorak keislaman. Kita pede-pede aja kalau kita tahu sejarah bangsa kita. Sejarah bangsa kita tidak bisa dilepaskan dari Muhammadiyah, dan sejarah Muhammadiyah sendiri pun tidak bisa dilepaskan dari sejarah bangsa ini. Antara Muhammadiyah dengan Indonesia, Indonesia dengan Muhammadiyah ibaratkan dua sisi mata uang. Meskipun mata uang logam kita sekarang hampir-hampir tidak lagi laku. Nggak tahu lah kalau di Semeru. Kalau di Medan uang Rp1.000 hampir tidak laku lagi. Kalau zaman kami masih kecil-kecil angkatan Pak Usman, mungkin uang Rp25 masih laku ya Pak ya? Rp5 itu nama Rp5 itu dulu selawe kalau kamu kami selawe. Dulu ada uang 100 gabung uang 50 itu namanya seringgit. Di zaman Orde Baru namanya seringgit. Ini mau tahu seringgit? Yang tak tertua masih nggak tahu, kalau yang muda nggak tahu. Karena itu sebelum reformasi. Seringgit itu sebenarnya Rp250, karena pada saat itu Rp1 Malaysia itu kalau dirupiahkan menjadi Rp250. Sekarang nggak ada lagi orang yang Rp1 Pak, karena Rp1 Malaysia sekarang fluktuatif, pasti di atas 3.500. Kalau dulu 2.500 di zaman eyang saya Pak Harto. Sekarang sudah melewati paman saya Jokowi, dan sekarang om saya Prabowo yang jadi presiden. Mata uang belum berubah ya, karena mereka semua orang dekat saya insya Allah kenal dengan mereka, hanya mereka yang tidak kenal dengan saya. Itu aja masalahnya. Seandainya mereka kenal dengan saya, pasti saya tidak jadi ke Semeru dengan seperti ini. Saya charter pesawat kemarin sendiri, nggak sampai ke Mulabo, insya Allah. Bapak-Ibu sekalian, ini santai-santai aja. Jadi kepercayaan diri kita sebagai warga Muhammadiyah itu penting. Ya, meskipun di Aceh sendiri yang dulu-dulu itu sering diidentifikasi sebagai provinsi non Muhammadiyah, tapi sebenarnya kalau kita buka sejarah agak panjang, Aceh ini sebenarnya salah satu provinsi atau daerah yang sangat mendukung gerakan transformasi kemajuan Islam. Hanya saja ada oknum-oknum tertentu yang kemudian dengan isu-isu tertentu menjadikan Muhammadiyah tidak begitu familiar di tanah Rento. Tapi perlu dicatat bahwa gubernur-gubernur Aceh di era Pak Harto itu sebenarnya orang Muhammadiyah, termasuk diantaranya yang paling fenomenal yang karena berkaitan dengan pulau kemarin itu Profesor Ibrahim Hasan. Itu mereka dia yang sangat concern dengan Muhammadiyah. Nah, kemudian gubernur berikutnya, gubernur terakhir di masa Orde Baru itu, di situ pula lah muktamar Muhammadiyah terakhir di masa Orde Baru itu di Aceh. Jadi orang Aceh jangan alergi dengan Muhammadiyah. Tapi jangan juga merendahkan nilai-nilai keacehannya. Kadang-kadang yang sering terjadi itu karena kita terlalu bersemangat menunjukkan Muhammadiyah, kita tidak menghargai nilai budaya setempat. Itu yang perlu kita seimbangkan, sehingga nanti orang Aceh akan merasa familiar dengan
dengan Muhammadiyah. Saya kemarin itu ketika ada isu pulau yang 4 itu, sayangnya pimpinan pusat Muhammadiyah terlambat kasihkan respon. Baru 2 hari menjelang ditetapkan kembali ke Aceh itu, baru ada pimpinan pusat Muhammadiyah bilang Pak Nur Abbas bahwa sengketa pulau. Nah, pemilihan kata sengketa itu pun sebenarnya kurang tepat, karena sebenarnya pulau itu tidak bersengketa, memang milik Aceh. Generasi-generasi itu yang akan datang mungkin akan bisa terus digelorakan oleh pimpinan Muhammadiyah, sehingga kita ingin Muhammadiyah ini merupakan organisasi atau perserikatan yang menjaga Muhammadiyah dari Sabang sampai Merauke. Sebab kalau ada saja satu dari Sabang Merauke itu nggak lagi menjadi bagian NKRI, susah juga dia nyanyi. Dari Sabang, kalau dari Sabangnya nggak ada, mana nyanyinya? Atau Merauke-nya nggak ada, gimana nyanyinya? Kan susah kan? Dari Medan sampai ke Ambon pun nggak ada lagunya. Jadi Sabang sampai Merauke. Baik Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah secara organisasi kita semua sudah tahu lahir pada tahun 1912. Tapi 1912 itu cukup jauh dari kemerdekaan bangsa kita. Itu sekitar 33 tahun. 33 tahun. Andi berapa usia? 35. Jadi kira-kira sebaya Andi ini lah, Andi 32 dan saya nikah ya, punya anak, lumayan lah. Artinya jauh lebih duluan Muhammadiyah lahir daripada bangsa Indonesia sebagai bangsa ya. Makanya dulu akte kelahiran Muhammadiyah itu disebut sebagai Hindia Belanda. Perkumpulan yang dilahirkan di Hindia Belanda di Karesidenan Yogyakarta. Karena masih tahun 1912. Memang ada organisasi lain pertama lahir, yaitu organisasi Islam, yaitu Syarikat Islam. Syarikat Islam itu lahir 1911 misalnya. Kemudian ada Budi Utomo yang bukan Islam tahun 1908, dan banyak lagi perkumpulan-perkumpulan lain. Tapi yang secara intens dan hidup sampai sekarang itu adalah Muhammadiyah yang lahir pada tahun 1912. Masih lebih lebih tua dari lahirnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda lahir tahun 1928. Nah, Sumpah Pemuda itu udah banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang terlibat. Yang antaranya Kasman Sinodimejo, kemudian Ki Bagus Hadikusumo dan beberapa tokoh-tokoh yang lain itu sudah terlibat dalam Sumpah Pemuda. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dan ketiga-tiganya itu ikut. Dan sekarang bangsa Indonesia ini jika tidak ada gangguan, maka satu-satunya bangsa di dunia dengan begitu banyak suku bangsa dan beragam bahasa yang menyatakan satu bangsa, itu bangsa Indonesia. Dan lebih unik lagi, hanya satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga kalau kita semua pergi ke Ambon, kita pergi ke Jayapura, kita pergi ke Semondo, kita pergi ke Ternate, Tidore, dan seterusnya kemana-mana, kita bisa menggunakan satu bahasa yang disebut dengan bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia itu bukan bahasa mayoritas penduduk Indonesia sebenarnya, karena mayoritas penduduk Indonesia itu bersuku bangsa Jawa. Tapi bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu, terutama bahasa Melayu pantai timur Sumatera. Makanya orang Medan itu dianggap orang yang memiliki bahasa Indonesia yang paling bagus, yang paling baik, yang paling mudah dimengerti. Sehingga negara tetangga kita, Malaysia misalnya, itu merasa iri dengan bahasa kita. Mereka sekarang tidak menggunakan bahasa Malaysia. Menggunakan bahasa Malaysia nanti ada logat Kedahnya, Kelantan, dan segala macamnya itu yang tidak disebut sebagai bahasa Malaysia. Jadi kadang-kadang mereka menggunakan bahasa Inggris. Ya, jadi bahasa itu juga merupakan jati diri sebuah bangsa. Dan Muhammadiyah terlibat di dalamnya. Ketika ada Kongres Muhammadiyah tahun 1935 di Medan, berarti ini Kongres tahun 35 di Medan, nanti tahun 27 akan ada muktamar, berarti yang kedua perhelatan Musyawarah Muhammadiyah di Kota Medan. Pada 1935 itulah Muhammadiyah secara resmi menggunakan kata Indonesia di dalam dokumen-dokumen resminya. Padahal tahun 35 udah ada Indonesia. Belum ada Indonesia, tapi Muhammadiyah sudah menggunakan dalam dokumen resminya untuk pertama kalinya sejak tahun 35 menggunakan kata
Indonesia. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kemudian Muhammadiyah ini awalnya seperti saya sampaikan dalam pembukaan tadi adalah gerakan sosial, bukan gerakan fikih keagamaan. Ini sekali ya, garis bawahi, gerakan sosial, bukan gerakan fikih keagamaan. Ini perlu untuk kita telusuri dan kita luruskan, karena begini, Muhammadiyah itu lahir di Yogyakarta dan diberi tempat istimewa oleh Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta itu lebih dekat pengamalan keislamannya kepada sistem kerajaan kejawen. Maka kalau orang Jawa, ya orang Jawa itu biasanya kalau mereka menghadap raja itu nggak berani itu berdiri, pasti duduk kan, duduk, nanti mundurnya itu lagi. Karena saya juga pernah kawan sama orang Jawa. Duduk sampai nanti sudah selesai baru berdiri. Di Muhammadiyah tidak ada begitu. Jadi orang kadang-kadang mereka itu feodal, meskipun sebenarnya itu sopan santun kebudayaan Jawa. Muhammadiyah tidak mengenal seperti itu sampai sekarang. Jadi kalau Muhammadiyah ini lebih egaliter. Ketua Muhammadiyah tidak sama dengan ketua NU. Karena Muhammadiyah lebih egaliter. Karena awal pendiriannya Kejaman Dahlan itu memang mengupayakan dirinya dengan ajaran Islam yang dipahaminya, senantiasa menempatkan diri dengan sejajar dengan siapapun dia berdiri, tanpa merendahkan, tapi juga tidak boleh menyanjung, karena sama-sama manusia. Tetapi kemudian Kejaman Dahlan berhasil mengikat hati keraton dan Yogyakarta itu, sehingga Masjid Kauman, kalau ada yang sudah pernah ke Jogja dan sudah pernah ke Jogja, biasanya di lapangan itu samping kanannya dari sini ada masjid namanya Masjid Kauman Yogyakarta. Masjid Kauman Yogyakarta itu sebenarnya masjid keraton Yogyakarta, tetapi bisa dijadikan semacam masjid Muhammadiyah sampai sekarang. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban sederhananya adalah karena terjadi komunikasi yang baik antara Kejaman Dahlan dengan keraton Yogyakarta. Komunikasi itu bisa terjalin dengan baik apabila orang berhasil menekan egonya, ditekannya egonya, dihargainya perbedaan pendapat orang lain, sehingga kemudian dia diberikan peluang. Nah, semua manusia yang bisa menyesuaikan dirinya dengan kehidupan masyarakat itu pasti orang yang bisa menekan egonya, orang yang bisa bekerja sama dengan orang lain. Jadi kalau bapak ibu sekalian merantau kemanapun, kalau bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat, itu tandanya bahwa bapak ibu sekalian mengikuti ajaran Kejaman Dahlan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah, misalnya persamaan. Misalnya dia kan ke Madinah, Rasulullah itu dianggap disebut dengan kaum Muhajirin. Jadi Madinah disebut kaum Ansor. Artinya Rasulullah itu sebagai pendatang, kaum Ansor sebagai tuan rumah. Tapi Nabi Muhammad bilang gini, iya saya pendatang, tapi ibu saya orang Madinah. Sama dengan Ustaz Maulana, iya saya orang Langkat, tapi orang tua saya orang sini. Itu boleh. Itu boleh. Memang begitu diajarkan oleh Islam apa? Untuk mendekatkan diri kita. Begitu Rasulullah ke Mekah, ada juga orang bilang itu orang Madinah, mamanya orang Madinah. Oh, bukan, masa orang Madinah? Saya lahir di Mekah, ayah saya orang Mekah, itu juga boleh. Lalu kemudian ditelusuri sejarahnya, bahwasanya orang Mekah itu dari berasalnya dari Mesir. Telusuri. Oh iya, saya juga orang Mesir. Telusuri. Nenek moyang kita sama, Adam dan Hawa. Akhirnya gitu bu, bapak orang mana? Orang Jawa, orang mana? Orang Padang, orang mana? Orang Batak, orang mana ini? Tapi kita kan sama, bangsa Indonesia. Tapi kan kita sama apa? Sama Islam. Tambah lagi, kita kan sama orang Muhammadiyah. Nah, kalau nggak sama Muhammadiyah, sama Islamnya. Dan menghubung-hubungkan, apalagi kalau orang Batak, kali-kali menghubungkan itu. Kamu orang mana Jupri? Saya orang Sumatera Barat. Sumatera Barat itu sukunya apa? Sukunya Gondo. Kalau di Mandailing apa itu? Oh, di Mandailing Nasution. Kalau di Batak Sihaan. Nanti mar lain dengan siapa? Jadi gitu. Teori mempersatukan. Jangan menggunakan dari DVD IPERA orang Belanda yang banyak mencari perbedaan, akhirnya berhasil
menghasilkan perpecahan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di Google, nah ini Google ya, kita lihat di AI dan ChatGPT, tokoh-tokoh Muhammadiyah itu biasanya diidentifikasi pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Lalu kemudian Nyi Walidah Dahlan sebagai pendiri Asia. Nanti terus kepada Buya Sepi'i Ma'arif. Terus Buya Hamka, baru Buya Sepi'i Ma'arif, nanti Din Samsudin. Nanti belakangan saya lihat Dhanil Amzar Simanjuntak. Itu baru yang direkam di Google atau ChatGPT. Tetapi kalau kita lihat dokumen Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah atau yang berafiliasi dengan Muhammadiyah yang dianggap sebagai tokoh Muhammadiyah itu yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional itu lebih dari 20 orang. Tentu beririsan dengan organisasi lain. Misalnya ada yang dia Muhammadiyah, dia Dewan Dakwah. Ada dia Muhammadiyah, dia HMI. Dia Muhammadiyah, tapi kemudian atau dia organisasi lain, tapi dia ngaku Muhammadiyah. Termasuk juga kalau di Jawa Barat dia Muhammadiyah, tapi dia Persis. Ada di fenomena lain, ada dia kecenderungan Salafiyah tapi Muhammadiyah. Itu memang ada di Muhammadiyah yang harus bisa kita kelola untuk memajukan gerakan dakwah Muhammadiyah. Kenapa ini penting? Karena organisasi Muhammadiyah ini adalah pertama disebut organisasi Islam, ya kan Bu? Organisasi Islam. Kemudian yang kedua organisasi dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga organisasi tajdid. Yang keempat sebenarnya semalam Pak Dr. bilang organisasi keilmuan. Organisasi keilmuan. Jadi berbicara tentang Muhammadiyah, berbicara tentang Islam. Nggak boleh bicara yang kedua dari Islam. Tujuannya untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Tujuan dakwahnya adalah mengajak sebanyak mungkin orang menjalankan kebaikan, sebanyak mungkin orang meninggalkan keburukan. Kemudian mengajak orang berpikir. Tajdid yang tadi disampaikan oleh Pak Duta Badayam, salah satu tajdid yang paling sederhana yang fundamental dilakukan Kiai Ahmad Dahlan adalah merubah cara orang belajar dengan cara duduk halaqah, kemudian dihadirkan papan tulis, dihadirkan kapur, meja dan kursi. Kalau Kiai Ahmad Dahlan hadir sekarang, dia pasti juga menggunakan proyektor, menggunakan laptop, mencari informasi dengan Google, ChatGPT. Kenapa? Sesuai dengan zamannya. Maka Muhammadiyah dengan inspirasi Kiai Ahmad Dahlan ini harus terus berjuang mengembangkan dirinya. Itu sudah sekalian Bapak Ibu sekalian. Itu yang selanjutnya. Siapa tokoh-tokoh Muhammadiyah? Jelas Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan ini adalah tokoh pergerakan nasional, dijadikan pahlawan pergerakan nasional. Jadi jangan takut di masa foto Kiai Ahmad Dahlan. Karena secara resmi sejak tahun berapa saya lupa, tahun 62 kalau tidak salah, beliau sudah ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional. Kemudian setelah Kiai Ahmad Dahlan ada Nyi Walidah Dahlan, juga tokoh pergerakan nasional yang khusus wanita. Kemudian ada yang agak baru itu Buya Hamka. Ibu tahu Buya Hamka? Saya termasuk agak berani jauh-jauh berjalan. Itu salah satu inspirasinya Buya Hamka. Saya baca riwayat Buya Hamka, dia jalan dari Padang ke Medan tahun 20-an. Ibu ada yang lahir 20? Dia lahir 20. Saya udah lahir tahun 20. Udah lahir saya tahun 2020 udah. Tahun 1920 belum. Tapi Buya Hamka sudah berjalan dari Padang Panjang menuju Medan. Itu melalui Sidimpuan, kemudian Sibolga, melalui Batu Lobang. Karena Batu Lobang itu dibuka tahun 1918. Dibuka, ya. Jalan. Itu untuk ke Medan aja menempuh waktu hampir sebulan. Jadi kalau kita semalam Ustaz Maulana dari Medan naik travel 14 jam ke Molabu, dia naik kapal kemari 12 jam, itu belum apa-apanya dibandingkan dengan Buya Hamka. Itu baru dibandingkan dengan Buya Hamka ya, belum dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal semacam itu harus kita tahu, karena kita tidak dihadirkan untuk menempuh hal-hal yang senang-senang
meskipun tidak boleh juga mempersulit diri. Kalau kalau mau ke Semelu berenang aja, nggak mungkin juga. Dan nanti dari sini sampai berenang Singkil, dari Singkil jalan kaki, atau naik pedati, kan nggak mungkin juga, harus sesuai juga dengan zaman. Tapi pengalaman masa lalu itu harus kita jadikan sebagai penyemangat kita, bahwa apa yang kita lakukan sekarang belum ada apa-apanya dibanding dengan pendahulu kita, termasuk kita yang berada di Semelu. Jangan baru ngomong di kapal asal dia ke Semelu pasti ada yang ngomong, "Abang dari mana?" Belum ada tuh. Saya dari Nagan Raya, nengok rumah sakit. "Oh, orang mana?" "Orang Semelu." Sering pulang kampung sekali setahun. Mau pulang ke Semelunya nggak payah, kita berpindah kapal di kapal berangkat. Nanti di laut ada 12 jam. Saya bilang dikasih ke orang Muhammadiyah. Kalau orang Muhammadiyah, tak contohnya Ustaz Maulana bolak-balik sampai juga di Medan. Ini kan juga saya. Bolak-balik sampai juga di Aceh dia. Nah itu memang begitu orang Muhammadiyah itu. Nah contohnya sudah sederhana ini. Tadi kita bicara tentang ustadz kita pada ashabikun al-awalin yang ada di Semelu ini. Termasuk Pak Usman, mungkin orang tuanya juga ya, atau dia sendiri. Itu kan jauh kemarin. Mungkin orang-orang Padang itu mulai kemarin tahun 30-an ya. Pada saat itu berapa lama itu dari Sibolga kemarin? Karena petua saya dengan yang jadi mertua dia berkawan. Pak Sayuti itu dulu. Pak Sayuti. Dia sedia Abbas. Dia tahun 70-an ke Padang menuntut ilmu, itu sudah 2 minggu juga di laut ini. Itu 70-an, apalagi sih sebelum-sebelumnya Yamka itu. Nah jadi Bu Yamka itu juga merupakan tokoh yang merupakan pahlawan nasional. Bu Yamka adalah orang yang terlibat dalam konstituante Masyumi dan ketua MUI pertama Indonesia tahun 1975. Sampai sekarang tulisan Bu Yamka itu banyak sekali. Karena Bu Yamka itu senantiasa menuliskan apa yang dikatakannya, mengatakan apa yang ditulisnya. Kalau saya belum, saya kadang-kadang yang saya tuliskan tidak saya katakan, yang saya katakan tidak saya tuliskan. Kalau Bu Yamka menuliskan apa yang dikatakannya, mengatakan apa yang ditulisnya. Itu Bu Yamka. Sehingga dia menghasilkan sangat banyak buku. Dia pergi jalan-jalan ke Amerika, 4 bulan di Amerika. Dia jalan-jalan ke Mekah di bawah lindungan Ka'bah. Sampai sekarang jadi sinetron. Ada tenggelamnya kapal Van der Weyck, ya kan? Ada dari buku yang melankolis sampai ke yang serius. Tafsir Al-Azhar yang diselesaikan di penjara. Jadi warga Muhammadiyah jangan contoh yang tidak baik. Meskipun ada orang bilang keluarga kami tidak perlu membaca, kalau ada budaya baca di keluarga kami. Orang Muhammadiyah rajin-rajinlah membaca. Bahkan orang kampungnya mana jangan. Kalau orang kampung nomor 2 semua ini lah. Membaca itu 3 hal. Membaca yang tersurat, yang tersirat, yang ketiga yang tersuruh. 3 itu. Orang Muhammadiyah itu harus bisa baca. Karena tokoh-tokohnya itu rajin baca. Makanya aneh kita sekarang ada orang bilang nggak usah baca. Kalau nggak mau baca macam mana? Seperti saya saran tadi, ChatGPT aja, Google aja kalau nggak kita baca kita nggak paham. Jadi harus dibaca. Kemudian yang sebelumnya, tadi ada anak kita tampil TNI. Bapak TNI itu siapa? Namanya Jenderal Sudirman. Sampai sekarang belum ada orang yang bisa jadi jenderal seusia Jenderal Sudirman dengan kondisi fisik seperti Sudirman. Tapi asalnya dari mana? Sudirman itu berasal dari sekolah Muhammadiyah. Maka dalam rumusan Sudirman, guru bisa jadi apa saja. Tadi tidak apa saja bisa jadi guru. Guru bisa jadi apa saja. Tapi kalau yang tidak guru, belum tentu bisa jadi guru. Sudirman membuktikan. Soekarno juga guru di Muhammadiyah. Jadi Sudirman dia jadi guru di Muhammadiyah, istrinya Nesyatul Asia, mertuanya ketua PDM. Hebat nggak? Itu harus kita tahu. Sehingga kebetulan di Tebing Tinggi itu Pak Maulana, sekolah Masjid Muhammadiyah atau Baitur Rahman Muhammadiyah itu berdampingan dengan Koramil. Itu juga sering saya gunakan sebagai dakwah. Dia sering bilang, meskipun kita berada di samping Koramil, tapi Koramil harus tahu bahwa dalam darah TNI itu mengalir darah Muhammadiyah. Dalam Muhammadiyah tetap hadir patriotisme, nasionalisme,
Tentara Nasional Indonesia, meskipun kita meragukan sebagian. Tapi tetap disampaikan, kenapa? Itu sejarahnya. Ini Jenderal Sudirman dengan paru-paru sebelah dia bergerilya. Jadi dia bergerilya dan dalam satu saat dia bilang apa? Saya ini adalah lahir dari rahim Muhammadiyah. Satu saat diamalkan itu. Jadi ada serangan Belanda dalam bukunya Sudirman dan Afira, nama isinya Afira. Dicatat, suatu saat kami dikepung Belanda. Tidak ada cara lain untuk melakukan perlawanan. Akhirnya Sudirman bilang sama prajuritnya, saudara-saudara sekalian, kita ini kan bukan berjuang untuk mencari kehidupan dunia. Kita berjuang sekaligus kita berjihad. Kalau kita gugur, kita menjadi syuhada. Maka Sudirman, siasat kita sekarang adalah ganti pakaian kalian dengan pakaian rakyat biasa. Setelah itu kita berzikir. Karena dia ketahuan ada satu orang yang membocorkan rahasia, pengkhianat. Datang ke Belanda, bilangnya, Tuan, itu Sudirman berada di situ. Ah, di mana? Di sana. Begitu Belanda datang, Sudirman sama pasukannya berzikir. Mana Sudirmannya ini? Ah, masa ini jenderal, badannya kurus kering kayak gini, krempeng, kesakitan. Gak mungkin jenderal ini. Kau jangan ngomong, iya, enggak, percaya kami. Terakhirnya pengkhianat itu yang didorong. Tapi Sudirman sudah mengajarkan bahwa pada akhirnya puncak dari kehebatan seorang manusia itu adalah menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diajarkan Sudirman itu. Kalau ada mau jadi tentara nanti cucu Pak Usman atau anak-anak atau yang lain, adik-adik yang apa, nah, silakan tanamkan seperti itu. Meskipun zaman sekarang agak sulit, ya kan? Kita udah tahu lah sekarang ini. Nah ini kadang-kadang saya sendiri pun sering itu. Kita ini negara Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kadang-kadang dalam realita bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi keuangan yang Maha Kuasa. Nah, itu memang itu fakta sekarang. Tidak bisa juga kita pungkiri. Dan kalau pemimpinnya baik, karena saya sejak di PDM sering juga berkomunikasi dengan polisi dan tentara. Kalau kita ajak dari hati-hati, memang itulah yang terjadi. Entah sampai kapan ini bisa kita perbaiki. Karena sudah 28 tahun ini ya, masih 38 tahun reformasi, ternyata reformasi itu masih jauh dari cita-cita Pak Amin Rais. Dan Pak Amin Rais pun akhirnya 3 tahun 2018 di PWN Sumatera Utara, saya hadir pada saat itu. Dia bilang, saya tidak menduga Indonesia ini sedemikian seperti sekarang ini. Karena waktu reformasi saya beranggapan dengan turunnya Pak Harto selesai masalah. Supaya turun Pak Harto, kita euforia, kita rubah undang-undang semua amandemen. Akhirnya kita tidak berkuasa. Itu zaman dahlan sudah, Jenderal Sudirman sudah. Kemudian ada tokoh integrasi, namanya Muhammad Natsir. Meskipun Muhammad Natsir itu dikenal sebagai tokoh Dewan Dakwah dan tokoh Masyumi, tapi beliau juga sebagai tokoh Persis dan tokoh Muhammadiyah. Beliau namanya musuh integral, kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari beberapa putusan-putusan demikian ditambah dengan tokoh Muhammadiyah di konstituante, ada Kasman Sinodimejo, dan Ki Bagus Hadikusumo. Nah, ini pentingnya anak muda. Kenapa sekarang Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa? Kalau dalam sejak Mega menjadi presiden, Pancasila itu diperingati tanggal 1 Juni ya. 1 Juni. 1 Juni itu sebenarnya adalah pidato pertama Soekarno mengungkapkan kata Pancasila. Tapi bukan Pancasila yang seperti yang ada sekarang. Pancasila yang ada sekarang itu sudah merupakan pemikiran-pemikiran tokoh bangsa yang lain, termasuk Soekarno. Tetapi kata-kata Pancasila itu memang dilahirkan pertama kali pada sidang persiapan kemerdekaan Indonesia oleh kata-kata itu pertama oleh Insinyur Soekarno, diteruskan kemudian oleh M. Yamin. Saya nggak bawa. Tetapi Pancasila yang ada sekarang itu ditetapkan pada tanggal 18 Agustus. Itu hasil perdebatan. Hasil perdebatan yang sangat luar biasa, dialog yang sangat luar biasa. Jadi tokoh-tokoh bangsa kita zaman dahulu itu suka dia berdiskusi. Kalau berdiskusi betul-betul serius diskusinya, termasuk tentang
penetapan Pancasila. Jadi ada kalimat namanya Piagam Jakarta, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu datang Amar Amis dari daerah timur bilang ke Dr. Andes Muhammad Hatta, bilang gini, Dr. Andes ya, bukan insinyur ya, Dr. Andes itu insinyur. Kalau Hatta jelas Dr. Andes saja, nggak ada insinyur. Dr. Andes Muhammad Hatta bilang, Pak Hatta, kalau kata-kata kewajiban menjalankan syariat Islam itu tetap dijadikan sebagai dasar negara, kami dari timur mungkin tidak mau bergabung dengan negara yang baru ini. Betul, semata bilang gini, itu susah juga ya. Kalau dari Sabang sampai Merauke itu tidak bergabung, atau satu saja daerah itu tidak bergabung, itu punya peluang bagi negara lain untuk menguasainya. Jadi alur berpikirnya itu begitu. Alur berpikirnya itu bukan harus begini enggak, tapi siasatnya begitu. Kalau misalnya sama dengan Pulau Semalam itu, kalau pulau itu dikuasai oleh Sumatera Utara dengan gubernurnya ini, lalu orang tuanya ini, akan kemungkinan seperti ini. Tapi kalau di Aceh, tetap di Aceh bisa dikelola seperti ini karena ada sistem kebudayaan, kultural dan kader Aceh yang bisa melindunginya dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam. Itu landasan berpikirnya itu sebenarnya. Mengatakan mungkin juga kalau ini dilepaskan dan tokoh-tokoh Islam ini bersikeras menggunakan syariat ini, bisa-bisa Indonesia ini tidak utuh. Siapa? Indonesia ini adalah, siapa bisa jawab? Saya kasih sepeda. Indonesia ini adalah, secara sederhana ini, Indonesia adalah wilayah kepulauan yang dahulunya dikuasai oleh Belanda. Meskipun daerah-daerah tertentu termasuk Aceh itu tidak pernah betul-betul dikuasai Belanda, tapi yang tidak pernah tersentuh Belanda. Maka berterima kasihlah kepada Belanda. Makanya ada Indonesia. Dan satu-satunya di dunia ini negara jajahan yang tidak menggunakan bahasa penjajahnya, ya Indonesia. Hebat Indonesia ini. Bangga sama Indonesia. Satu-satunya tuh, satu-satunya negara jajahan yang tidak menggunakan bahasa penjajahnya adalah Indonesia. Kalau Malaysia pakai bahasa Inggris, Singapura pakai bahasa Inggris, Filipina pakai bahasa Spanyol. Timor Leste itu kenapa tahun 75 diintegrasikan ke Indonesia? Integrasi itu gabungkan ke Indonesia karena Amerika berkepentingan pada saat itu. Gabungan aja. Pak Harto bilang kami payah itu secara budaya juga berbeda dan secara sejarah historisnya juga berbeda. Tapi karena didesak oleh Amerika, dan takut nanti dibuat pangkalan perang sama negara lain, akhirnya Pak Harto terima. Namanya mau integrasi, bukan mereka bergabung. Tapi selama lama-lama bergabung tak pernah tenang, karena mereka berhayal juga jadi negara yang makmur kalau mereka berdiri sendiri. Lalu kemudian di masa Pak Habibie yang rasional, dikajinya sejarahnya, lalu kemudian dibandingkannya daerahnya, kira-kira kalau Timur itu lepas mengganggu nggak stabilitas nasional? Untuk jangka waktu pendek mengganggu, tapi untuk jangka waktu panjang kemungkinan besar tidak mengganggu, karena sejarahnya bukan dijajah Hindia Belanda, dan kalau dia merdeka tidak akan bisa makmur. Kalau pada saat kemudian ketika Timur itu lepas, Timor Leste kemudian jadi makmur, itu juga persoalan bagi kita. Disyukur Timur nggak makmur. Ini serius, kalau makmur dia bahaya. Jadi Indonesia itu fungsi integral itu oleh Muhammad Nasir menyatukan Indonesia. Nah, kemudian ke pihak ke Muhammad Hatta. Ketika itu disampaikan dalam sidang berikutnya, terjadilah diskusi yang sangat hangat dan yang paling keras menentang penghapusan kata itu adalah tokoh Muhammadiyah, namanya Ki Bagus Hadikusumo. Sampai dialog terus, sampai kemudian Insinyur Soekarno yang ahli pidato, yang ahli berdebat, yang ahli bernegosiasi, yang ahli berdiplomasi itu nggak bisa cakap lagi, nggak bisa cakap. Kenapa? Karena Ki Bagus Hadikusumo tetap kekeh mempertahankan bahwa tidak ada kata lain kecuali tetap menyatakan bahwa sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam. Dibahas lagi, akhirnya namanya politik ya, banyak yang menolak. Deadlock,
Sering diklok, Insinyur Soekarno panggil namanya orang Aceh, namanya Muhammad Musa. Diajak berdiskusi dengan Soekarno, mentang. Soekarno dengan Ki Bagus Hadikusumo, mentang. Lalu Soekarno panggil Kasman Sinodimejo. Kasman Sinodimejo itu seorang tokoh muda Muhammadiyah. Dan terakhir Ki Bagus Hadikusumo adalah ketua pimpinan besar, karena itu ketua PBI Muhammadiyah. Setelah terjadi dialog, kemudian Soekarno bilang gini, Kasman, kamu saja yang datang ke Ki Bagus Hadikusumo, tapi kamu ingat jangan gunakan bahasa Indonesia. Gunakanlah bahasa Jawa. Bahasa Jawanya bahasa Kromo Inggil. Tahu bahasa Kromo Inggil? Bahasa Jawa yang halus. Wah, itu taktik namanya. Menggunakan budaya untuk bisa tembus keinginannya. Lalu Kasman Sinodimejo, kemudian berdialog dengan Ki Bagus Hadikusumo. Dan pelan-pelan akhirnya Ki Bagus bilang gini, oke lah, baik, kalau memang itu sebuah hal yang mengkhawatirkan, yang akan mengganggu keutuhan negara yang baru ini, saya dengan berat hati setuju kata itu dihapus. Tapi sila pertama itu kita kembalikan ke tauhid. Jadi dari syariah ke tauhid. Maksud Ki Bagus apa? Tidak boleh ada kata-kata ketuhanan yang berkebudayaan, tetapi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Al-Quran adalah Qul Huwallahu Ahad. Maka penting ini Bapak Ibu sekalian, jumlah orang Islam Indonesia ini tetap banyak. Jadi Anwar cepat nikah, ibu cepat dinikahi, yang masih gadis punya anak orang Islam. Kalau masih banyak, insya Allah ketuanya Maha Esa itu nggak dilupa orang. Serius ini Pak, makanya sama Londo banyak. Ini serius. Karena jumlah itu juga berpengaruh. Indonesia ini, selain kekuatan Islam Indonesia ini, para ahli itu hanya pada kemayoritasan sekarang. Ini Pak Anwar Abbas kemarin bulan lalu ke Medan sebelum Jemaah Haji berangkat ya, kemayoritasan ini. Kalau secara politik sudah tidak kuat, belum kuat ya. Dari ekonomi belum kuat. Saya budaya mulai diganggu orang, jumlah lebih kebanyakan. Baik, itu Kasman Sinodimejo. Jadi Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Sinodimejo. Kemudian Muhammadiyah ini dikenal sebagai organisasi pendidikan, sebagai organisasi Islam pendidikan. Maka Kiai Haji Dahlan itu disebut sebagai tokoh pendidikan nasional juga sebenarnya. Jadi kalau ingin jujur dalam sejarah, maka tokoh pendidikan nasional itu bukan hanya Ki Hajar Dewantara, tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kelahiran Muhammadiyah itu sebenarnya bisa juga disebut sebagai hari pendidikan nasional sebenarnya. Tapi Muhammadiyah tidak egois, artinya tidak perlu dipaksakan hal-hal yang seremonial itu semuanya harus sebutkan kata Muhammadiyah. Tapi kontribusi ke Muhammadiyah itu sudah tidak diragukan lagi. Dan sampai sekarang jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah itu hanya sedikit saja bedanya dengan perguruan tinggi negeri. Jumlah sekolah Muhammadiyah juga sangat banyak, ribuan di Indonesia, mulai dari TK sampai SMA, SMK, aliyah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu ada lagi pendiri HMI, Lafran Pane, orang Spiro. Kalau Bapak Ibu pada Spiro, ada pada Spiro. Nanti di menjelang kota Spiro, sebelah kiri itu ada namanya gedung Lafran Pane, pusakanya. Di sana di depannya itu ada ranting Muhammadiyah. Ranting Muhammadiyah itulah dulu Lafran Pane menjadi aktivis Muhammadiyah, dan sampai sekarang keluarga besarnya tetap menjadi orang Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita bicara tentang peran tokoh Muhammadiyah ini, dan sebagaimana juga kalau kita bicara misalnya tokoh NU atau tokoh Al-Wasliyah atau tokoh yang lain dalam peranan, pasti yang kita sebutkan adalah keunggulan kehebatan tokoh Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah sadar betul bahwa negeri ini tidak akan bisa dikelola sendiri. Perlu ada, istilah saya itu adalah kolaborasi, sinergi dan harmoni. Ini termasuk kita ini. Kalau nggak ada kebersamaan, nggak ada usaha besar. Mengangkatkan acaranya aja nggak bisa sendiri kan Bu? Tidak bisa sendiri.
harus ada bantuan orang lain. Dan sebaik-baik jamaah itu adalah yang saling kuat menguatkan. Nah, Muhammadiyah ini juga begitu. Kenapa usianya bisa sangat panjang dengan amal saya begitu banyak? Karena saling kuat menguatkan. Adakah masalah? Ada. Yang namanya organisasi manusia pasti ada masalah. Saya dulu sejak mahasiswa banyak ikut kajian-kajian keislaman. Mulai dari yang moderat, yang kuno, konvensional, sampai ekstrim pernah saya ikut. Dan saya tidak menjumpai manusia itu yang sempurna, dan tidak menjumpai satu organisasi atau kelompok manusia yang sempurna. Kenapa tidak sempurna? Kenapa tidak sempurna Pak Ibu? Kenapa kelompok yang dibuat oleh manusia itu tidak sempurna? Ini udah sepeda apa enggak ini? Kenapa? Kenapa? Ya karena dia manusia. Kesempurnaan manusia itu terletak kepada ketidaksempurnaannya. Tapi kalau ada orang yang mengaku sempurna, dia bukan manusia. Makanya manusia itu pertengahan saja, yaitu antara setan dan malaikat. Jangan pernah bercita-cita jadi malaikat, tapi jangan terjerumus menjadi setan. Tetap jadi manusia. Manusia itu kalau beribadahnya pasti lebih hebat daripada malaikat, tapi kejahatannya bisa lebih luar biasa daripada setan. Ini tetap menjadi manusia. Saya juga manusia, Bapak Ibu juga manusia. Pendiri Muhammadiyah juga manusia. Pengurus Muhammadiyah juga manusia. Dan semua yang ada di dunia ini yang mengurus manusia ini juga manusia. Ini yang diingatkan adalah semua kita harus mempertahankan kemanusiaan kita dalam istilah Al-Quran fi ahsani taqwim. Jangan sampai jatuh kepada asfala safilin. Nah, tapi peran-peran tokoh Muhammadiyah itu kita bahas, kita jadikan sebagai bahan diskusi, kita jadikan sebagai bahan perkaderan agar kita punya referensi bahwa kita punya orang-orang yang memiliki semangat. Orang-orang yang memiliki semangat. Saya tanya sama ibu dulu, Pak Usman suka bola nggak? Ya. Saya. Hah? Siapa yang suka bola? Enggak, bukan saya. Suka nonton sepak bola siapa? Nah, ini bu. Kenapa Indonesia nggak pernah juara Piala Dunia? Kenapa Brazil sering jadi juara apa? Juara Piala Dunia? Kenapa Manchester United menjadi apa? Menjadi klub sepak bola yang hebat. Real Madrid, Barcelona. Kenapa nggak Semen Padang, Persiraja Banda Aceh, atau Persija Jakarta yang hebat-hebat? Kenapa? Kenapa? Kenapa Pak? Kenapa ini sepeda lagi nih? Kenapa? Karena mereka punya sejarah, kita tidak. Brazil itu punya sejarah. Anak-anaknya cita-citanya apa? Di antaranya jadi sepak bola. Karena cara cepat menjadi kaya di Brazil adalah dengan menjadi pemain sepak bola. Di Argentina juga begitu, di Spanyol juga begitu, di negeri saya Jerman juga begitu. Di kampung saya di Prancis sama, ya kan? Makanya adik saya Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo ketika terjadi tsunami Aceh, ada seorang namanya Martunis, pakai baju kaos, tulisannya apa? Portugal. Bayangkan kalau pada saat Martunis ditemukan di saat tsunami Aceh, tulisannya adalah Indonesia atau baju, nggak jadi apa-apa Martunis. Tapi karena Portugal, dan Portugal itu ada bintang namanya Cristiano Ronaldo, di samping juga kemanusiaannya dan dia kaya, akhirnya Martunis bisa bermain sepak bola sampai ke Eropa. Ini juga sejarah kan? Jadi orang-orang yang punya sejarah itu yang bisa membangkitkan lagi, itu namanya membangkit atau karandam. Jadi kalau nggak punya sejarah, nggak bisa. Muhammadiyah punya sejarah. Pendiri-pendirinya ikhlas, berjuang, gigih. Tadi ketika Faisal menyampaikan iya, bahkan ada tegak lurus dengan Muhammadiyah. Tadi sebenarnya saya agak trauma dengan begini itu. Karena tahun 2014 dia bilang begini, akhirnya kita begini. Tapi tahun saya, ya kan? Tapi
Sampai gini aja ya, jangan sampai gini. Enggak gini. Nah, ini. Karena saya udah terus main gitu. Yang gininya SMK, Pak. Wah, itu tadi ya. SMK. Iya, saya jalan-jalan 4 kali saya kemari. Enggak, dulu udah saya kasih buku. Ini Medan juga enggak. Baik, jadi punya sejarah. Muhammadiyah ini punya sejarah. Dari tadi tuh kita bisa belajar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita bisa belajar dari Buya Hamka. Kita bisa belajar dari Ki Bagus Hadi Kusumo. Yang perempuan bisa belajar dari Nyi Walidah. Lebih apalagi El Yunusia. Kalau orang Aceh dari Cuk Nyadin. Ya kan? Bisa belajar, mereka punya sejarah. Kalau kita tidak punya sejarah, kita nggak punya bisa menurut batang terendam. Jadi hal-hal semacam itu penting. Di dalam sepak bola kita belum punya sejarah. Dalam bidang lain kita belum punya sejarah yang fenomenal. Tapi dalam ketahanan di rakyat Indonesia ini termasuk rakyat yang paling tahan mengalami dinamika kehidupan. Indonesia itu punya sejarah. Makanya Bapak Ibu sekalian dinaikkan, nggak apa-apa. Karena Indonesia itu tahan. Di Bapak Ibu, tokoh-tokoh yang saya sampaikan dalam acara ini itu hanya sebagian kecil. Banyak lagi orang-orang yang berperan di Muhammadiyah ini yang menegakkan tonggak sejarah Muhammadiyah yang bisa kita teladani. Makanya itu terakhir di Tebing Tinggi itu ada seorang orang tua kami namanya Buya Abu Hasim Cerita. Dia bilang gini, jangan cepat-cepat mengaku sebagai pejuang Muhammadiyah. Jangan cepat-cepat mengaku sebagai pejuang Muhammadiyah. Kita harus jujur. Jangankan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang mencontoh Kiai Ahmad Dahlan pun kita belum berhasil. Tuh. Yang kedua, bermuhammadiyah ini tujuannya adalah untuk mencapai makrotillah. Kita diantarkan ke depan pintu surga Jannatul Naim. Jangan pula gara-gara kita bermuhammadiyah kita mendapatkan neraka jahanam. Jadi Pak Anwar nanti jangan takut sama orang Muhammadiyah, aman orang Muhammadiyah. Insyaallah orang Muhammadiyah itu baik. Setahu saya semua orang Muhammadiyah itu baik-baik kecuali yang nggak baik. Setahu saya semua ibu Aisyah itu baik-baik, istri yang solehah kecuali yang tidak. Iya serius. Kemana seperti serius nih, Pandi. Orang Muhammadiyah itu pemurah, orang Muhammadiyah itu lapang hati, orang Muhammadiyah itu tempo selero, orang Muhammadiyah itu ramah, senyum, pokoknya bagus kecuali yang nggak bagus. Jadi, kenapa itu ada? Karena kita manusia. Saya kan sudah dari IPM sampai sekarang aktif di Muhammadiyah. Karena kita jumpai orang yang gimana orang ini. Atau kita sendiri pun kadang-kadang dipandang orang tak bagaimana, kan itu juga itu, ya kan? Nah, Buya Abu Hasim bilang gini, tenang aja Pak Jupri. Dia ketua PDM dulu Pak. Harus ada orang yang seperti itu. Kalau semua orang baik saja, semua orang memuji kita saja, semua orang bilang iya Pak saja, semua orang bilang bagus saja, kita nggak akan maju. Justru karena ada orang bilang, padahal dia nggak kerja kan, tapi dia bilang ini belum sempurna ini. Kerjaan PDM cuma gini aja, cuma yang bagusnya Pak. Masa aku yang pikiran lah sama kamu juga PDM pula itu. Ada orang seperti itu dan saya pernah jumpai. Dan saya bilang gini, kalau itu Pak, Bapak ada ketua ranting ya. Kok jangan dapat ketua ranting. Tapi Bapak kritik PDM, ketua ranting nggak mau. Ya jangan aku lah, aku cuma ngasih masukan aja. Ini kita salah kan Pak, yang betul gimana? Ya cari deh selain gimana yang betul dan jelas itu salah kan. Ada orang yang kayak gitu Pak Usman. Di mana-mana ada. Kenapa? Karena untuk membangun itu banyak pengorbanan. Dan di Muhammadiyah ini biasanya pengorbanan itu ada 5 ya. Pengorbanan waktu, pengorbanan materi, pengorbanan tenaga, pengorbanan apa lagi? Yang keempat cari nanti. Yang kelima yang paling berat adalah pengorbanan perasaan. Kenapa? Yang cari. Ya kan? Yang kelima pengorban perasaan. Dan perasaan ini nggak bisa dibeli, nggak bisa. Seperti tadi malam Pak Maulana ada sedikit saya dengar dialog dengan Pak Dan itu dialog sama kawan ya, yang tadi kita jumpa di masjid raya Pak Dan.
tempat tidur bisa dibeli, tapi tidur itu nggak bisa dibeli. Jadi kan itu kalau masih bisa tidur, syukurlah, meskipun nggak beli tempat tidur. Yang demikian itu udah ganti-ganti beli tempat tidur, tapi nggak bisa tidur. Ada kawan saya kalau dia pergi ke mana-mana, dia pejabat, mana-mana pasti kasih hotel bintang 5, tapi dari rumah dia harus bawa tikar yang agak kasar, karena dia nggak bisa tidur di spring bed. Ada orang kayak gitu. Kalau saya tidur di mana aja bisa, asal tempatnya layak untuk tidur. Itu kan berharga kan. Nah, kita di Muhammadiyah ini juga mudah-mudahan bisa mencari inspirasi dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ada. Meskipun Pak, yang besar-besar banyak, tapi saya rasa beberapa orang yang saya sampaikan tadi sudah cukup mewakili, dan bagi kita semua, dari kesemua yang ada itu, maka kita bermuhammadiyah ini harus memanfaatkan semua potensi yang ada. Dia nggak boleh alergi. Misalnya gini, ada kawan kita jumpa, misalnya ada jadi polisi, kita dari Medan, dari mana, dia tertarik dengan Muhammadiyah, dia langsung curiga, karena mungkin saja dia itu dulu orang tuanya Muhammadiyah atau ada familinya Muhammadiyah. Nah, supaya Muhammadiyah ini bisa dianggap orang, maka kita harus terlibat dalam berbagai segi kehidupan. Jadi bisa saja Pak Nusrul, mana dia? Pulang. Atau ibu, kalau jadi bupati nanti, orang sebelumnya bilang pasti Muhammadiyah akan segar. Itu biasa. Kenapa? Karena orang sukses itu banyak saudaranya. Kalau orang gagal yatim piatu. Itu biasa ya. Kalau kita sukses Pak, saya jadi gubernur tahun ini. Gubernur Aceh dan Sumatera Utara 2. Ya kan? Nanti datang itu, apalagi orang sebelum bulan Jumpa itu. Oh ya Pak Jupri kan? Gak pernah ke sebelum kan? Oh iyalah, saya bilang gitu. Jadi kalau nggak jadi gubernur, jadi apa? Nggak ada orang datang, itu aja. Jadi kalau itu bapak sekalian, kalau ada yang jadi kepala sekolah, ibu, jadi kepala sekolah, jadi guru, lalu orang datang minta bantuan, orang datang minta tanda tangan, jangan bilang, pas lagi butuh aja dia butuh. Iya, karena lagi butuh itulah. Dia datang, dan syukurlah kita ditakdirkan Allah menjadi orang yang dibutuhkan, tapi jangan merasa dibutuhkan. Itu kadang gitu, jangan merasa dibutuhkan. Syukur aja kita dibutuhkan, meskipun saya manusia kadang timbul juga tuh, lagi apa nggak datang, lagi masalah datang, tapi lagi apa nggak datang. Itu memang manusia, tapi jangan dilanjutkan, jangan diteruskan. Astagfirullahaladzim, kan memang diamanahkan jadi kepala sekolah, ya pasti mengurus siswa, pasti mengurus guru. Gue diamanahkan di dasmen, pastilah persoalan-persoalan sekolah Muhammadiyah di Sinabang ini, di Semulu ini, aku yang akan ditanya orang. Meskipun aku nggak dapat apa-apa dari situ, itulah amat ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang mengajar di amal usaha Muhammadiyah, jangan pula terlalu terbebani. Saya pernah ke Langkat itu Bapak Isal, saya ngisi kajian di Langkat, ada tulisan hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Saya bilang jangan ini diartikan secara literal atau tekstual, tapi kontekstual. Kalau tekstual kita artikan, nanti kita lihat guru yang ngajar, kau juga kau cari hidup di Muhammadiyah ini, aku kan enggak. Itu nanti bisa konflik. Iyalah, dia kan jadi kepala sekolah, jadi hidup di Muhammadiyah ini. Kan ada sering juga tuh Pak ya. Mudik sekarang ini, hidupilah Muhammadiyah, silahkan hidup di Muhammadiyah. Kalau enggak, mana mungkin besar Universitas Muhammadiyah Malang, mana mungkin besar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atau universitas yang lain. Kalau prinsipnya hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Semakin maju sekolah ini nanti, Pak Usman, semakin maju sekolah ini nanti, guru-gurunya harus juga semakin sejahtera. Tapi jangan pernah berharap jadi guru kaya, itu salah. Guru itu hanya boleh meminta hidupnya sejahtera. Jadi guru, polisi, jaksa, hakim itu nggak boleh minta kaya sebenarnya. Apalagi guru, bagaimana caranya? Kalau kawan kita yang polisi mau kaya, ada jalan ya kan? Kalau yang tentara masih ada jalannya. Kalau yang hakim, jaksa ada jalannya, meskipun jalannya nggak benar, tapi ada jalannya. Kalau guru bagaimana?
Dan sekarang guru juga tidak seperti yang dulu lagi. Sekarang ibu ngutip uang kepada siswa, uang wali kelas saja, ibu banyak orang yang protes. Makanya saya kadang-kadang kalau bapak-bapak, apalagi yang Islam, jangan terlalu sering protes sama guru. Nanti jadi Islam Protestan. Iya, iya. Asal guru protes terus. Semalam di Medan gitu, nggak boleh guru jalan-jalan, nggak boleh bawa siswa, nggak boleh gitu ini. Guru-guru swasta ini termasuk guru-guru Muhammadiyah. Kadang-kadang di akhir tahun itu pun ada sedikit dikasih kan, ya kan? Sedikit ya, bukan banyak. Tapi yang paling lemah sekarang posisi guru. Yang paling lemah itu si guru. Makanya karena saya sering juga berchat-chatan sama Pak Menteri Pendidikan, meskipun kadang-kadang nggak dibalas, kadang-kadang dibalas. Karena dia orang Muhammadiyah jadi pejabat tinggi pun, kalau kita kenal sama dia pasti dibalas. Pas saya bilang, kalau pendidikan di Indonesia ini ingin maju, atau bangsa Indonesia ini ingin maju, jadi kalau ada Pak Menteri bilang kayak gitu, itu dari saya itu ya. Kalau pendidikan Indonesia ini ingin maju, kalau Indonesia ini ingin maju, maka yang pertama, sekolah pendidikan guru itu harus menjadi sekolah yang favorit atau jurusan favorit. Jangan kayak saya kuliah dulu, mau masuk fisipol nggak ada duit, masuk hukum nggak ada duit, ambil tarbiyah aja lah yang gampang, ya kan? Kalau begitu nggak namanya maju. Kalau sekarang anak-anaknya dia apa tuh? Kalau udah kaya dia jadi apa anaknya? Jadi dokter kan? Jadi dokter kan? Nanti kalau jadi dokter suaminya kepingin jadi apa? Saya dulu kepingin dapat dokter, tapi dokter nggak mau bertanya. Serius? Jangan ketawa, itu jangan ketawa saya. Saya serius. Udah serius, itu tahu enggak lagi. Saya kepingin dapat dokter, dokter nggak mau sama saya. Kenapa? Karena jadi guru tidak menjanjikan. Apalagi guru swasta. Ini cerita apa ya? Apa ya? Saya dulu waktu nikah mulai dari nol. Belum wisuda istri saya. Begitu istri saya wisuda, saya pun dah wisuda, tapi saya nggak mau ngajar. Istri saya mau ngajar. Lalu saya punya kawan, ada koneksi, saya masukkan di sekolah swasta. Datang kawan saya karena saya datang masukkan istri saya, bilangnya saya kasih 1030 jam. 30 jam waktu itu. Guru matematika. Dan 30 jam. Kemudian nggak saya tanya, itu sampai di rumah saya tanya, nih dapat berapa jam? Jadi 30 jam. Jadi bang 30 jam. Berapa kata 1 jam? 1 jam bang 10.000. 10.000 ya. 30 jam 10.000 berarti 300.000 seminggu. 30 jam bang seminggu. Kayak gitu ceritanya kan? 30 jam seminggu berarti 300.000 kali 4. Oh enggak gitu bang katanya. Enggak gitu. 300.000 itu seminggu kita ngajar 4 kali. Berarti enggak 300, bukan 10.000 1 jam. Berarti 2.500. Itu terjadi kan? Kita udah lama kan udah mau kita guru. Ya, pada saat itu saya jualan kacamata tuh Pak Faisal. Saya bisa dapat 150.000 seminggu. Udah hebat saya kan daripada guru. Makanya saya nggak mau jadi guru, terus terang aja. Dari kapan Indonesia ini maju? Kalau guru dihargai hanya seperti itu. Sampai sekarang, jadi ibu sekarang, ibu meskipun sekarang guru sudah sertifikasi, tapi belum menjadi mata pencarian utama. Syukurlah guru Indonesia ini bersyukur 8 juta apa? Sertifikasi berapa? Sertifikasi berapa? Kalau sertifikasi belum PNS 1.500.000. 1.500.000 tambah gaji di Muhammadiyah 6 juta ya kan? 1.500.000. Hebat itu. Di Muhammadiyah berapa gajinya? Di Muhammadiyah nggak pernah gaji itu dihitung. Setiap dapat gaji dilipat kalikan minimal 10. Jadi kalau ibu dapat gaji 1.500.000 di Muhammadiyah berarti 15 juta di Tetapi yang 13.500.000 dibayar di akhirat. Itu aja ya. Itu aja ya. Dengan jadi seperti itu. Kemudian kalau guru belum sejajar dengan profesi yang lain, nggak akan maju juga kita. Jadi perekrutan guru itu memang harus dari orang-orang terpilih, kemudian dikasih gaji yang juga gajinya besar, baru bisa maju. Kalau sekarang kan enggak, ya kan? Ya agak besar penghasilannya itu, kalau kami di Sumur,
Kalau di lingkungan kepala sekolah Pak Menteri itu kepala sekolah. Kalau guru enggak. Itu pun kepala sekolah datang kejaksaan, kepolisian dan mengakal-akali uang bos, ya kan? Kok jadi gitu kita cakapnya? Serius, itu saya bilang sama Pak Menteri. Kalau kayak gitu juga Pak nggak akan maju. Bagaimanapun caranya akan maju. Kenapa? Karena guru belum dihargai. Berarti yang lain-lain itu masih durhaka sama guru. Kalau masih durhaka sama guru, bangsa ini tidak akan maju. Beda di kampung saya. Gimana kampung Bapak? Yang hebat menghargai guru di Jepang dan Finlandia. Iya, di Jepang orang gaji guru itu besar. Orang terhormat, merasa dihargai kalau menjadi guru. Kita dibesarkan hati kita karena guru ini sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Cukup berbahagia itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.